Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 3C Manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Modal Kerja dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Sebelum membahas lebih lanjut materi ini, saya akan memulai perkenalan kelompok yang akan diwakilkan oleh saya sendiri. Saya Devananda Iksa Pratama, kemudian juga ada Maroke Putra Muda Putra, lalu kemudian juga ada Namira Putri Andini, lalu yang terakhir ada Anastasia Abjani. Di sini saya akan menjelaskan apa itu modal kerja. Modal kerja adalah modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis sehingga bisnis dapat berjalan sesuai rencana sebelumnya. Kemudian ada juga keterangan menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama ada dari Bambang Rianto yang menyatakan bahwa pengertian modal kerja dimaksudkan sebagai jumlah keseluruhan aktiva lancar. Kemudian juga yang kedua ada Susan Irawati. Beliau menjelaskan bahwa modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam bentuk aktiva lancar atau current assets. Lalu kemudian juga ada Fred Weston dan Thomas Copeland. Mereka menjelaskan bahwa modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar. Kemudian ada konsep modal kerja. Yang pertama ada modal kerja kuantitatif. Kedua juga ada modal kerja kualitatif, ketiga juga ada modal kerja fungsional. Modal kerja kuantitatif adalah konsep yang menitik beratkan pada segi kuantitas dana yang tertanam dalam aktiva yang masa perputarannya kurang 1 tahun. Yang kedua ada modal kerja kualitatif. Pada konsep ini modal kerja bukan semua aktiva lancar, tetapi telah mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar. Yang ketiga ada modal kerja fungsional. Konsep ini lebih menitik beratkan pada fungsi dana dalam menghasilkan penghasilan langsung atau current income. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Maroke Muda Putra. Kepada Maroke Muda Putra saya persilahkan. Jenis modal kerja. Menurut A.W. Taylor menyatakan bahwa modal kerja bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Modal kerja permanen adalah modal kerja yang selalu harus ada dalam suatu perusahaan agar dapat menjalankan kegiatan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen dibagi menjadi dua macam, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer adalah modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Modal kerja normal merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. 2. Modal kerja variabel. Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan atau berfluktuasi. A. Modal kerja musiman merupakan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Misalnya perusahaan biskuit harus menyatakan modal kerja lebih besar pada saat musim hari raya. B. Modal kerja siklus adalah modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi dan fluktuasi konjunktur. C. Modal kerja darurat. Modal kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Sebuah usaha akan sehat apabila posisi modal kerjanya stabil. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Namira Putri Andini. Kepada Namira Putri Andini saya persilahkan. Penentuan besarnya kebutuhan modal kerja. Besar kecilnya modal kerja tergantung dari dua faktor. 1. Periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja. 2. Pengeluaran kas rata-rata setiap hari. 1. Periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja itu merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode yang meliputi jangka waktu pemberian kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya proses produksi, lamanya barang disimpan di gudang, jangka waktu penerimaan piutang. 2. Pengeluaran kas rata-rata setiap hari merupakan jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap hari untuk keperluan bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah buruh, dan lain-lainnya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah modal kerja? 1. Sifat atau tipe dari perusahaan. 2. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual, serta harga persatuan dari barang tersebut. Syarat pembelian bahan atau barang dagangan,
3. Syarat penjualan. 4. Tingkat perputaran persediaan. Jadi, modal kerja makin besar jika jumlah pengeluaran kas tetap periode perputaran lama. Periode perputaran tetap, jumlah pengeluaran kas besar. Oke, kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Anastasia Abjani. Kepada Anastasia saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari modal kerja. Pertama-tama saya akan membahas soalnya terlebih dahulu, yaitu PT Jaya memproduksi produk kecap setiap harinya sebanyak 100 unit. Dalam 1 bulan, perusahaan bekerja selama 25 hari. Unsur biaya yang dibebankan untuk setiap unit produknya yaitu 1. Bahan mentah A seharga 500, 2. Bahan mentah B seharga 200, 3. Tenaga kerja langsung seharga 400. Biaya administrasi setiap bulannya yaitu 1.250.000. Gaji pimpinan perusahaan setiap bulannya 2 juta. Untuk membeli bahan mentah A, perusahaan harus memberikan uang muka kepada supplier bahan mentah tersebut rata-rata 5 hari sebelum barangnya diterima. Waktu yang diperlukan untuk membuat barang tersebut yaitu 5 hari, dan selanjutnya atas pertimbangan kualitas barang masih harus tersimpan di gudang selama 2 hari. Penjualan dilakukan dengan cara kredit, yang dimana syarat pembayarannya yaitu 10 hari sesudah barang diambil. Pimpinan menetapkan persediaan besi sebesar 2 juta. Jadi, berapa besar kebutuhan modal kerja yang diperlukan perusahaan tersebut untuk membiayai operasi perusahaan secara kontinu. Baik, kita akan melanjutkan ke penyelesaian soal. Pertama-tama, bahan mentah A yaitu terdiri dari dana yang terikat dalam persekot bahan selama 5 hari. Proses produksi 5 hari, barang jadi 2 hari, piutang dagang 10 hari. Yang kedua, bahan mentah B, tenaga kerja langsung, biaya administrasi, dan gaji pimpinan, yaitu antara lain proses produksi 5 hari, barang jadi 2 hari, piutang dagang 10 hari. Ketiga, kebutuhan dana yang akan ditanamkan dalam unsur modal kerja tersebut adalah yaitu A. Bahan mentah A 100 unit, kita ambil dari soal. Untuk unitnya ada 100 ya, 100 dikali 500 dikali 22 hari. Itu untuk bahan A yang ditotalin harinya 5 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 10. Jadi totalnya 22 hari. Jadi bahan mentah A sama dengan 100 unit dikali 500 dikali 22 hari sama dengan 1.100.000. Untuk B, bahan mentah B yaitu 100 unit yang kita ambil dari soal dikali 200 dikali 17 hari. 17 harinya dapat dari 5 hari ditambah 2 hari ditambah 10 hari. Jadi, bahan mentah B sama dengan 100 unit dikali 200 dikali 17 hari, totalnya 340.000. Untuk C, tenaga kerja langsung sama dengan 100 unit yang kita ambil dari soal dikali 400 dikali 17 hari. 17 hari dapat dari yang bahan mentah B, tenaga kerja langsung, biaya administrasi, dan gaji pemimpin, yaitu 5 hari ditambah 2 hari ditambah 10 hari. Jadi tenaga kerja langsung sama dengan 100 unit dikali 400 dikali 17 hari sama dengan 680.000. Jadi setelah itu kita jumlahin total dari kebutuhan dana yang akan ditanamkan itu, jadinya totalnya 2.120.000. Biaya administrasi dan gaji pimpinan yaitu A, jumlah biaya selama 1 bulannya 3.250.000 yang mana didapat dari biaya administrasi sebulannya 1.250.000 ditambah biaya pimpinan sebulannya 2 juta. Jadi totalnya 3.250.000. Untuk biaya jumlah produksi selama 1 bulan selama 25 hari yaitu 25 dikali 100 unit sama dengan 2.500 unit.
Biaya per unitnya yaitu 3.250.000 dibagi 2.500 unit sama dengan 1.300. Biaya per hari 100 unit dikali 1.300 sama dengan 1.300.000. Jadi dana yang diperlukan untuk biaya selama periode perputaran yaitu 1.300.000 dikali 17 hari sama dengan 22.100.000. Persediaan kas minimalnya yaitu 2 juta. Maka kita jumlahkan dari jumlah yang dari kebutuhan dana yang akan ditanamkan itu, yang jumlahnya totalnya 2.120.000 ditambah 22.100.000 ditambah 2 juta. Jadi total jumlah modal kerja yang kita butuhkan yaitu 26.220.000. Baik, kesimpulan dari modal kerja yang kita bahas yaitu modal kerja adalah aspek yang sangat penting dalam manajemen pembelanjaan perusahaan, di mana apabila perusahaan tidak mampu meningkatkan modal kerja yang lebih memuaskan, maka kemungkinan perusahaan tersebut berada dalam suatu keadaan insolven atau yang disebut tidak mampu membayar. Tidak mampu membayarnya itu tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, dan bahkan mungkin terpaksa harus likuidasi atau yang disebut dengan bangkrut. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.